Bapak, Ibu, Saudara-saudari, adik-adik para sahabat Tuhan Yesus di Paroki Santo Yosef Medari dan di Stasi Santo Thomas Sayegan, dan juga para sahabat Tuhan Yesus dimanapun Anda berada. Salam sehat, semangat selalu, berkah dalam, dan juga tetap senantiasa berbahagia. Kembali marilah kita belajar ilmu sejati pada hari Kamis tanggal 18 November tahun 2021, hari biasa pekan ke-33. Kita mengawali belajar ilmu sejati kita dengan berdoa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa kami di surga, perkenankanlah kami menemukan apa yang dapat mendatangkan kedamaian. Semoga kami semua patuh setia akan sabda Putramu yang menjadi cahaya di dalam perjalanan kami. Dengan pengantaran Tuhan kami Yesus Kristus Putramu yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Para sahabat Tuhan Yesus terkasih, kita akan belajar ilmu sejati dari Injil Yesus Kristus menurut Lukas bab 19 ayat 41 sampai dengan 44. Pada waktu itu ketika Yesus mendekati Yerusalem dan melihat kota itu, ia menangisinya. Katanya, "Wahai Yerusalem, alangkah baiknya andaikan pada hari ini juga engkau mengerti apa yang perlu untuk damai sejahteramu. Tetapi sekarang hal itu tersembunyi bagi matamu. Sebab akan datang harinya, musuhmu mengelilingi engkau dengan kubu, lalu mengepung dan menghimpit engkau dari segala jurusan. Dan mereka akan membinasakan Dikau beserta semua pendudukmu. Tembokmu akan dirobohkan, dan tiada satu batu pun akan dibiarkan terletak di atas batu yang lain. Sebab engkau tidak mengetahui saat Allah melawati engkau." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Saudara-saudari para sahabat Tuhan Yesus terkasih, Tuhan Yesus menangisi kota Yerusalem karena kota Yerusalem tidak memahami apa yang mereka perlukan untuk memperoleh damai sejahtera. Dan itu ditampakkan dengan Yerusalem telah mengabaikan Allah yang melawati mereka. Nubuat Tuhan Yesus kiranya akan terjadi ketika Yerusalem mulai diserang. Itu terjadi juga karena ketidakpercayaan Yerusalem terhadap apa yang diwartakan Tuhan Yesus. Karena mereka berpikir bahwa Tuhan Yesus hanyalah manusia biasa yang menjadi bagian dari mereka. Bahkan justru disebut Tuhan Yesus adalah orang yang menghujat Allah yang mereka nanti-nantikan. Saudara-saudariku yang terkasih, marilah kita tidak memandang orang siapapun dia, namun ajaran Tuhan bisa melalui siapapun juga. Marilah kita mencari yang sejati, menemukannya, menghayatinya, dan setia untuk tetap berpegang kepada yang sejati itu, ajaran kebenaran, ajaran kebaikan, petunjuk menuju kepada kehidupan yang benar dan abadi. Karena itulah yang akan membawa kita kepada kedamaian, kepada keselamatan. Meski mungkin banyak godaan yang kita alami dalam hidup ini karena kita manusia fana, tetapi marilah kita mengarahkan diri kepada surga. Karena segala sesuatu hal yang fana akan berlalu, dan itu membuat kita tidak damai sejahtera. Namun hal yang sejati, yang abadi, yang benar, yang sungguh-sungguh baik akan membawa kita kepada kedamaian yang sesungguhnya dan akan menyelamatkan kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Ya Yesus, jadikanlah hati kami seperti hatimu. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita semua hidup kita, perjuangan kita untuk senantiasa mencari yang sejati, menemukan yang kita perlukan untuk damai sejahtera abadi kita, yakni kebenaran Tuhan, senantiasa dibimbing, dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.